Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga keadaan kalian baik dan sehat ya. Tentunya tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Bertemu kembali dengan saya Anissa Febi Indria. Untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode substitusi. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita membahas ke penyelesaian menggunakan metode eliminasi dan substitusi, kita harus mengetahui pengertian dari metode eliminasi. Metode eliminasi adalah salah satu cara penyelesaian SPLDV dengan cara mengeliminasi salah satu variabel atau menghilangkan salah satu peubah dengan menyamakan koefisien dari kedua persamaan tersebut. Untuk memperhatikan tanda berikut. Nah, jika positif dikali positif sama dengan positif, dan jika positif dikali negatif yaitu negatif, negatif dikali negatif yaitu positif, negatif dikali positif yaitu negatif. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah penyelesaian metode eliminasi. Nah, yang pertama, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari soal, kemudian membuat pemisalan atau model matematika dalam bentuk aljabar. Yang kedua, menentukan variabel yang akan dieliminasi terlebih dahulu dan mengeliminasi salah satu variabel tersebut. Yang ketiga, untuk menentukan nilai dari variabel selanjutnya, yaitu dengan mengalihkan kedua persamaan dengan angka yang sesuai, sehingga kedua persamaan dapat dieliminasi. Kemudian yang keempat, menuliskan himpunan penyelesaiannya. Yang kelima, kemudian memeriksa kembali nilai yang didapat dengan memasukkan ke dalam kedua persamaan. Nah, untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Ajat berbelanja ke toko buku. Ia membeli 4 pulpen dan 1 pensil. Untuk itu, Ajat harus membayar sejumlah Rp5.500 di toko yang sama. Faizi juga membeli 6 pulpen dan 3 pensil. Jumlah uang yang harus dibayar Faizi sebesar Rp8.400. Tentukan berapa harga untuk 1 pulpen dan harga 1 pensil yang mereka beli di toko tersebut. Langsung kita ke penyelesaiannya. Nah, langkah pertama kita harus membuat model matematika. Nah, diketahui 4 pulpen dan 1 pulpen yaitu harganya Rp5.500. Untuk yang kedua 6 pulpen dan 1 pensil ya, sama dengan Rp8.400. Yang ditanyakan harga 1 pulpen dan harga 1 pensil. Nah, kita membuat model matematikanya dengan memisalkan pulpennya itu dengan variabel X, pensil dengan variabel Y. Maka diperoleh persamaannya yaitu 4X ditambah Y sama dengan 5.500 dan 6X ditambah 3Y sama dengan 8.400. Oke, selanjutnya langkah yang kedua, menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Nah, kali ini kita akan menghilangkan variabel Y terlebih dahulu untuk menentukan nilai dari variabel X.
Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan mengalihkan kedua persamaan dengan angka yang sesuai, yaitu sebagai berikut. Kita perhatikan penyelesaian ini. Pada persamaan 2 akan dibagi dengan 3 untuk menjadikan 3x menjadi x. Nah, nih kita lihat 4x ditambah y sama dengan 5.500. Kita kalikan dengan 3, yaitu 4 dikali 3 12x, 1 dikali 3 yaitu 3y sama dengan 5.500 dikali 3 yaitu hasilnya 16.500. Nah, yang persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Tetap dengan nilai 6x ditambah 3y sama dengan 8.400. Untuk mengetahui nilai dari variabel y yaitu dengan mengeliminasi variabel y pada persamaan 1 dan 2 yang hasilnya menjadi, nah, di sini 12x ditambah 3y sama dengan 16.500. 6x ditambah 3y sama dengan 8.400. Nah, kita kurangkan ya. Di sini 3y dikurang 3y yaitu hasilnya 0. Sisa 12x dikurang 6x yaitu sisanya 6x. Dan untuk 16.500 dikurang 8.400 yaitu hasilnya 8.100. Maka nilai x yaitu 1.350. Dari mana 1.350? Dari 8.100 dibagi 6. Maka hasilnya 1.350. Oke, langkah yang ketiga. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai dari y, maka kita akan mengalihkan persamaan 1 dengan angka yang sesuai yaitu 6 dan mengalihkan persamaan 2 dengan angka yang sesuai yaitu 4. Bagaimana? Contohnya yaitu ini. 4x ditambah y sama dengan 5.500. Kita kalikan dengan 6. 4 dikali 6 yaitu 24x. 1 dikali 6, 6y sama dengan, nah, 5.500 dikali 6 yaitu 33.000. Ini persamaan yang ketiga. Kemudian selanjutnya 6x ditambah 3y sama dengan 8.400. Kita kalikan dengan 4. 6 kali 4 yaitu 24x. 3y dikali 4 yaitu 12y sama dengan 8.400 dikali 4 yaitu 33.600. Nah, ini persamaan keempat. Selanjutnya kita eliminasi variabel x pada persamaan 4 dan 3. Maka hasilnya menjadi, nah, 24x ditambah 12y sama dengan 33.600. Kemudian 24x ditambah 6y sama dengan 33.000. Kita kurang 24x dikurang 24x yaitu hasilnya 0. 12y dikurang 6y yaitu sisanya 6y. Kemudian 33.600 dikurang 33.000 yaitu hasilnya 600. Nah, y-nya hasilnya 100. 6.000 dibagi 6. Hasilnya y-nya 100. Oke, untuk langkah keempat menuliskan himpunan persamaan dengan nilai x sama dengan 1.350 dan y sama dengan 100. Maka untuk harga satu pulpen yaitu Rp1.350 dan harga satu pensil yaitu Rp100. Oke, langkah kelima. Kemudian periksa kembali nilai yang didapat dengan memasukkan ke dalam kedua persamaan. Dengan nilai
X-nya yaitu 1350 dan nilai Y yaitu 100. Untuk persamaan yang pertama, 4X ditambah Y sama dengan 5500. Kita substitusikan dengan nilai X-nya 1350 dan nilai Y-nya 100. Nah, didapat 4 dikali 1350 ditambah 100 sama dengan 5500. 4 dikali 1350 yaitu hasilnya 5400. Ditambah 100 yaitu 5500. Nah, berarti ini penyelesaiannya benar. Untuk persamaan yang kedua, kita sama substitusikan nilai X-nya yaitu 1350 dan nilai Y-nya 100. Maka diperoleh di sini 6 dikali 1350 yaitu 8100, 3 dikali 100 yaitu 300 sama dengan 8400. 8100 ditambah 300 yaitu hasilnya 8400 sama dengan 8400. Nah, benar. Dengan demikian, harga satu pulpen yaitu Rp1.350 dan harga satu pensil yaitu Rp100. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke metode substitusi. Apa sih metode substitusi itu? Metode substitusi yaitu cara menyelesaikan SPLDV dengan menggantikan salah satu variabelnya atau peubah. Nah, untuk itu di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari soal, kemudian membuat pemisalan atau model matematika dalam bentuk aljabar. Yang kedua, ubahlah salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY ditambah D atau Y sama dengan AX ditambah B, di mana A, B, C, dan D adalah nilai yang ada pada persamaan. Kemudian carilah salah satu persamaan yang mudah. Kemudian yang ketiga, substitusikan X sama dengan C, Y ditambah D atau Y sama dengan AX ditambah B untuk mencari nilai X dan Y ke dalam salah satu persamaan. Yang keempat, cari nilai dari variabel yang belum diketahui dengan mensubstitusikan nilai X dan Y yang sudah didapat ke dalam persamaan yang mudah. Kemudian yang kelima, mencari nilai yang didapat dengan menggunakan ke dalam kedua persamaan. Oke, untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut. Sania membeli kue untuk Idul Fitri. Harga satu kaleng nastar sama dengan 2 kali harga satu kaleng kue keju. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju yaitu Rp480.000. Uang yang harus dibayar Sania untuk membeli 2 kaleng nastar dan 3 kaleng kue keju adalah... Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Langkah pertama, diketahui harga satu kaleng yaitu 2 kali harga satu kaleng kue keju. Kemudian harga 3 kaleng kue nastar ditambah 2 kaleng kue keju yaitu Rp480.000. Membuat pemisalan dengan menggunakan model matematika. Kita misalkan dengan X yaitu kue nastar dan variabel Y yaitu kue keju. Maka X sama dengan 2Y. Ini untuk persamaan. Maksud dari ini yaitu harga satu kaleng nastar X sama dengan 2 kali satu kaleng keju. Maka 2Y. Untuk persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah 2Y. Dari 3 kue nastar ditambah 2 kue keju. Sama dengan 480.000. Nah, ini persamaan yang kedua.
Yang ditanyakan harga 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju. Atau dalam bentuk aljabarnya yaitu 2x ditambah 3y. Oke, selanjutnya langkah kedua. Ubahlah salah satu persamaan menjadi X sama dengan CY ditambah D atau Y sama dengan AX ditambah B. Carilah persamaan termudah. Pada persamaan 1 yaitu X sama dengan 2Y. Kemudian langkah yang ketiga, untuk mencari nilai Y, kita substitusikan X sama dengan 2Y ke dalam persamaan kedua, sehingga hasilnya yaitu nih 3X, ini kan persamaan kedua, 3X ditambah 2Y sama dengan 480.000. Kita substitusikan nilai X-nya yaitu 2Y ke persamaan 1. Maka 3 dikali 2Y ditambah 2Y sama dengan 480.000. Kita selesaikan. Nah, 3 dikali 2 yaitu hasilnya 6Y ditambah 2Y sama dengan 480.000. Kemudian kita jumlahkan. 6Y ditambah 2Y yaitu 8Y sama dengan 480.000. Kemudian nilai Y diperoleh yaitu 480.000 dibagi 8. Maka hasilnya nilai Y yaitu 60.000. Kemudian langkah yang keempat. Selanjutnya untuk mencari nilai X, kita substitusikan nilai Y-nya yaitu 60.000 yang sudah didapat dalam salah satu persamaan yang tadi. Kita akan substitusikan nilai Y-nya sama dengan 60.000 ke dalam persamaan yang pertama yaitu X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y, kemudian kita substitusikan nilai Y-nya 60.000. X sama dengan 2 dikali 60.000. Maka diperoleh X-nya sama dengan Rp120.000. Maka langkah yang kelima yaitu kita periksa kembali nilai yang didapat dengan menemukan ke dalam kedua persamaan. Dengan nilai X-nya sama dengan 120.000 dan nilai Y-nya yaitu 60.000. Persamaan yang pertama, X sama dengan 2Y. Nilai X-nya yaitu 120.000 sama dengan 2 dikali 60.000. 120.000, 2 dikali 60.000 yaitu 120.000. Nah, penyelesaiannya benar. Untuk persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 480.000. Nilai X-nya yaitu 120.000 ditambah 2 dikali 60.000. 3 dikali 120.000 yaitu 360.000. 2 dikali 60.000 yaitu 120.000 sama dengan 480.000. Penjumlahan dari 360.000 ditambah 120.000 yaitu 480.000. Nah, maka penyelesaian ini benar. Demikian untuk himpunan penyelesaiannya adalah nilai X-nya yaitu 120.000 dan nilai Y-nya 60.000. Maka harga untuk satu kaleng kue nastar adalah Rp120.000 dan harga satu kaleng kue keju yaitu Rp60.000. Nah, kan yang ditanyakan tadi untuk harga 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju. Maka 2X ditambah 3Y yaitu nilai tadi harga kue nastarnya itu 120.000 dan nilai Y-nya 60.000. Kita kalikan 2 dikali 120.000 yaitu hasilnya 240.000 dan 3 dikali 60.000 yaitu hasilnya
180.000. Maka 240.000 ditambah 180.000 hasilnya yaitu 420.000. Jadi, uang yang harus dibayarkan Sania untuk membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah Rp420.000. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jika masih ada yang belum dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada di e-modul. Baik, cukup sampai di sini. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.